meskipun anggotanya yang datang seginian gitu. Tapi ini alhamdulillah kita kedatangan Walid nih, ada Habib di sini. Ya, kalau Habib zuriyah Nabi nggak bisa dihitung atuh ya. Nggak bisa dihitung atuh. Kalau di Murokul Budiah hitungannya berapa? 70. Nah, 70 orang kayak gitu. Alhamdulillah tidak lain tidak bukan menambah keberkahan ke dalam majelis kita ini ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran beliau semakin bertambah keistiqomahan kita, semakin bertambah ketakwaan kita, dan semoga beliau, para habaib kita, para guru kita, para orang tua kita semoga diberi panjang umur dalam sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna masala ahli baiti fikum masalu safinati nuhin, ya. Kata baginda Rasul, katanya sesungguhnya katanya ahli baitku, katanya dzurriyyatku, kata baginda Rasul, sadah yang kita bilang sadah ba'alwi ini, ya. Apa? Masalu safinati nuhin, bagaikan kapalnya Nabiullah Nuh. Ya. Bagaikan kapal. Man raqibaha naja, kata baginda Rasul, barang siapa yang ikut masuk ke dalam rombongannya para dzurriyyah Rasul, katanya naja, selamat, ya, selamat. Makanya jangan suka ikut-ikutan orang yang kalamnya itu tanpa dasar, ya, ngomong ngacapruk we kali itu kadir gitunya sageunah-nahnya, ya, seenak perutnya aja itu orang ngomongnya, nggak usah. Dan jangan digubris. Kalau ada yang seperti itu nggak usah digubris. Keluar kita lagi scrolling media sosial, keluar, nggak usah digubris, nggak usah diapa-apain, antepin aja. Tapi kalau misalnya mau bertindak report aja. Report supaya di take down. Kasihan itu orang buat dosa, nanti yang ngelihatnya dosa juga. Ya, nggak perlu, itu nggak ada faedahnya yang seperti itu ya. Kita dari kecil diajarin oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita cinta kepada ahlul baitnya Nabi. Ya. Dan mudah-mudahan cinta itu nggak akan pernah luntur sampai kita habis umur nanti ya. Begitu, karena mereka nanti ya Safinatun Nuhin ya. Kapalnya Nabiullah Nuh. Tuh, seolah-olah kita naik kapalnya Nabi Nuh tuh. Dan berapa orang termasuk ya, salah satunya adalah Kan'an anak beliau nggak masuk kapal, akhirnya tenggelam karena banjir bandang gitu ya. Kemudian man taqallafa anha halak, udah sesimpel itu ya. Kata Nabi, katanya siapa yang menyalahi kepada dzurriyyatku, kata baginda Rasul, maka halak ya, hancur sehancur-hancurnya ya. Kita bisa lihat saksinya kata Ustaz Segaf Baharun, bagaimana itu udah banyak kebuktian ya. Kita cuma bisa nukul-nukul doang alat ya, ini murah kesun bikum ya. Jadi kata Ustaz Segaf Baharun, katanya bisa dilihatlah sendiri gitu ya. Kita nantikan saja tanggal mainnya orang-orang yang benci ahlul baitnya Nabi ya. Biasanya matinya itu ya dalam keadaan yang tercela gitu ya. Waliyadu billah ya. Oleh karena itu marilah kita di sini kita ada habaib ya kan. Semoga kita ini semakin semangat gitu ya ngajinya ya, dan jangan berkecil hati gitu ya. Ini insya Allah semuanya adalah keberkahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala rahmatal abrar wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah taala naf'an daiman bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya. Radhiyallahu ankum ila anqal ya. Kemarin masih perkenalan masalah air ya. Masih perkenalannya doang. Yang bawa Sapinah juga buat ngikutinnya gitu. Sebagai backupnya gitu ya. Karena meskipun semua di sini udah ngaji Sapinah kan, ya perlu juga kita mengingat-ingat ulang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. La yasihu raful hadasi wala izalatun najas illa bima yusamma ma'an. Ya. Tidak sah mengangkat hadas. Ya, kemarin udah dijelaskan hadas itu seperti apa. Hadas itu kan nggak kelihatan. Benar nggak? Hadas itu nggak kelihatan. Ini mungkin ada yang nggak wudhu misalnya ke sini, berarti dia orang berhadas gitu. Mana hadasnya gitu ya? Teka ciri, nggak kelihatan gitu ya. Makanya nanti masuk bab toharoh, sehingga nanti dijelaskan bagaimana itu bab toharoh itu mengangkat hadas gitu ya. Wala izalatun najas, dan juga menghilangkan
karena najis ya. Illa bima yusamma ma'an, terkecuali dengan yang namanya air. Yang dimaksud air di sini adalah air yang mutlak. Air mutlak lah. Tanpa apa? Bila qaidin lazimin. Jadi nggak ada sesuatu yang menempel terhadap air tersebut gitu. Misalnya cai naon, cai kopi, cai susu, cai enteh. Ya, itu di sini dijelaskan itu namanya mukhalid. Nah, itu namanya mukhalid ya. Kayak mau mujawir beda lagi. Oleh karena itu kita baca aja lah ya. Wa hiya lughatan al-khulusu minad danasil hissi wal ma'nawi kal air. Ya. Secara bahasa toharoh itu apa sih artinya ya? Lughatan secara harfiahnya al-khulus minad danas, yaitu murni atau enggak kecampur daripada ad-danas. Danas itu adalah kotoran. Al-hissi, danas yang hissi ya, hissi itu yang kasat mata atau yang bisa dirasa ya. Wal ma'nawi ataupun secara makna ya kan. Hisan wa ma'nan biasanya kan begitu ya. Kal aib. Seperti apa? Kalau yang maknawi itu seperti aib ya. Seperti apa? Perbuatan dosa itu kan namanya ya, itu namanya aib gitu ya. Di dalam matanya dijelasin kal aib minal hibdi wal hasadi wa nahwihima gitu ya. Seperti apa? Seperti higit. Higit itu adalah benci. Nah, kita punya rasa benci terhadap saudara kita. Itu namanya higit. Ya, kalau para aulia hatta sama kafir pun dia nggak punya higit. Nggak punya benci. Ya, pernah kan riwayatnya ketika Syekh Abdul Qadir Jalani ditanya sama orang pemabok itu ya. Akhirnya yang ujungnya si pemabok bilang katanya, bisa nggak Allah Ta'ala jadiin kamu seperti saya dan saya seperti kamu? Baru Syekh Abdul Qadir Jalani nangis di situ ya, sudah jadinya ya. Yang pertama, kedua pertanyaan, bisa nggak saya tobat, diterima nggak sama Allah? Pasti diterima. Terus yang ketiga bilang, bisa nggak Allah Ta'ala jadiin saya seperti Anda? Ya Tuhan saya katanya, dan engkau seperti saya. Nangis Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Itu namanya apa? Ad-danasul ma'nawi ya. Wa syar'an, adapun secara syariat ya, ma tawaqqafa ala husulihi ibahatun ya. Anu netep dina menghasilkan sesuatu, seperti kita ingin menghasilkan sholat ya. Ingin masalah itu ibahatumnya apa? Itu toharoh dulu. Kalau nggak toharoh dulu, jadi nggak ibahah itu sholat gitu ya. Jadi bukan suatu perkara yang dibolehkan sholat gitu. Ala husulihi ibahatun gitu ya. Seperti mana? Di sini contoh kata musannif kal ghuslatil ula ya. Ghuslah ya, kita nggak baca ghuslah. Karena ghuslah kalau secara fikih di kitab-kitab fikih kalau ghusul itu adalah mandi jenabah biasanya. Kalau ghusul itu adalah mencuci gitu ya. Nah, di sini dicontohkan kal ghuslatil ula, seperti basuhan pertama. Karena kalau kita lagi toharo menggunakan air nih, namanya wudu. Menggunakan air namanya wudu, gitu kan? Itu kalau misalnya kita pertama muka sekali doang, boleh nggak? Boleh. Nah, oleh karena itu ala husulihi ibahatun gitu. Dengan satu kali usapan itu, dicontohkan. Jadi usapan pertama maka boleh. Kemudian tartib, kemudian tangan, kemudian kepala ya. Kepala yang dimaksud kepala itu min manabiti sya'ri ya, tempat tumbuhnya rambut gitu. Jadi kalau misalnya orangnya gundul gitu, ya yang dikira-kira aja gitu, ya lain di dia gitu, bukan di daerah sini dah, bukan tempat manabiti sya'ri ya, bukan tempat tumbuhnya rambut gitu. Terus misalnya pakai kopiah kumaha, pakai kopiah gitu, orang mengalangan kopiah gitunya, ya di dia, gitu. Boleh nggak? Boleh. Termasuk ini tempat manabiti sya'ar ya. Kemudian aw thawabun mujarradun katanya, kata musannif. Atau murni untuk apa? Untuk mencari kelebihan pahala gitu. Maksudnya kan dia bertoharoh satu pun udah pahala gitu. Nah, mau nambah-nambah karena pahala. Seperti mana? Kalau ghuslatit tsaniyah wa tsalisah. Ya, seperti habis basuhan pertama, kemudian dia tambah tuh 2 kali basuhan lagi. Ya, disunahkan witir, jangan 2 kali gitu. Kecuali China beak gitu.
mencari baiknya wayahna gitu ya. Kalau air sedikit ya adabnya bagaimana? Apalagi kalau ada yang ngantri gitu, ya sekali aja, sekali. Tapi nanti dijaga daripada mustakmal, nanti dijelasin di sini ya. Perlahan-lahan aja kita ya. Yang penting apa istilahnya bisa ditangkap gitu ya. Apa yang kita sampaikan ya, insya Allah ya. Kemudian tawabun mujarradun kal ghuslatin tsaniyah wasalisa. Seperti usapan kedua dan ketiga. Nah itu mah sunnah aja begitu. Tanpa itu pun sah wudunya nggak? Sah gitu ya. Kemudian wal wudu il mujaddadi ya. Bukan mujaddid. Kalau mujaddid mah isi fa'ilnya. Ya mah al mujaddad. Wudu yang diperbaharui gitu. Jadi orang ini nggak punya hadas, tapi dia sama sawabun mujarradun ngejar pahala tambahan gitu. Karena kan ada nanti Wisdatil baridah gitu ya. Bagaimana keutamaan orang yang tajdidul wudu di dalam musim dingin yang banget gitu. Ya. Kalau di Bandung mah berapa sampai berapa kira-kira paling dingin? Berapa derajat gitu? Saya 30 watt. Masih panas di 30. Masih biasa 21. Itu lumayan dingin tuh 21 gitu. Nah, ini terutama nih ya yang orang-orang di kayak di Eropa gitu ya. Musimnya tuh benar-benar musim barit gitu. Syiddatul barit gitu. Jadi benar-benar dinginnya banget gitu. Nah, itu tajdidul wudu di situ gitu. Walaupun di sini kita mah ya masih kelas 20 derajat Celcius lah kalau kata Habibah gitu. Saya gitu ya guys, asa hoream gitunya. Tajdidul wudu padahal Allah Taala udah ngasih kemudahan kita. Insya Allah ini di rumah air ada ya. Ini di rumah ada yang susah air nggak? Ada, gampang ya air ya gitu ya. Ya sekali-kali mah gitu jangan amalkan gitu. Tajdidul wudu gitu. Niatin untuk wudu yang mujaddad gitu, yang ditajdid ya. Kemudian wal qaslil masnunin ya itu tadi udah dijelaskan ya. Seperti cucian-cucian yang bersifat sunnah gitu. Seperti bagaimana mandi jenabah juga aslinya mah asal seluruh jami badaniha kena air gitu. Pan air kayak pasunatanna gitu. Seperti bagian kanan dulu gitu. Kemudian bagian kiri, kemudian dari kepala gitu kan. Itu pasunatanana gitu. Kalau misalnya airnya sedikit, yang penting airnya kena semua gitu. Sampai kita dikontrol yakin gitu, sampai kita yakin lah gitu. Seolah yakin ini udah luput semuanya gitu ya, udah meliputi air gitu ya. Lah kemudian kita lanjutkan lagi, la yasi wala yahil raful hadas al asghar ya. Mengangkat hadas yang kecil seperti mana bahwa ma'aujabal wudu'a yang namanya hadas kecil itu apa-apa yang mewajibkan kepadanya untuk wudu gitu ya. Wal akbar ya bahwa ma'aujabal ghuslah ya. Dan adapun kalau hadas akbar itu adalah yang mewajibkan kepada ghusl mandi ya. Kan kalau di Sapina udah disebutkan ya dukhulul hasafa ilal farji. Kalau misalnya ya, mohon maaf ini yang anak kecil ya, tapi nggak apa-apa ini ilmu. Kalau misalnya ini si helm, hasafa teh helm, apal helm? Helm teh kan helman. Helm guys, abus karena jero farji. Ya. Tapi farjinya farji manusia, ya. Bukan farji hayawanat ya. Kayak gitu farji manusianya. Mau ini Anda jelasin ini secara fikih aja. Dengan cara halal atau haram ya. Itu masuk si helm ke dalam farji ya. Hatta dia nggak inzal, hatta dia nggak keluar gitu, nggak sampai keluar mani, kena nggak wajib mandi? Kena gitu ya, kena wajib mandi gitu ya. Misalnya suami istri gitu lagi kumpul gitu, cocok ayah tamu ke keterok gitu ya. Terjadi menang mandi nah ngumpul jadi nanya wala izalatun najas al mukhaffaf wa huwa baulus sobi ya dunal haulain ya baulus sobi ya bukan sobiyah ya. Kalau misalnya najis mukhaffaf itu baulus sobi anak kecil yang belum sampai umurnya berapa
2 tahun, ya. Belum sampai 2 tahun, ya. 2 tahun bukan Masehi, ya. Takutnya nanti teh ulang tahun gitu, 1 Agustus misalnya gitunya. Nanti 1 Agustus harap 1 Agustus depannya lagi gitu. Masih dihitung najis mukhafaf? Enggak. Udah mutawasit. Ya. Udah mutawasitoh itu najisnya, ya. Jadi 2 tahun Hijri. Ya, 2 tahun Hijri udah itu enggak makan apa-apa ghairul labani min ummihi gitu, ya. Daripada apa? Enggak selain daripada apa? Ya tenang, susu. Nah, susu ibunya gitunya. Kajian teh cai harang. Nah, gitu. Jadi kalau air putih pun jangan gitu, karena itu termasuk ghairul laban gitu. Bukan, ya. Jadi untuk anak laki-laki saja, kalau anak perempuan nggak berlaku. Begitu kencing, ya ini baulus sobi ini anak kencing bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun. Kalau misalnya bayinya perempuan langsung mutawas sitoh gitu, ya. Kemudian ya dukirahu al-mughalladu wa huwa najasatu nahwul kalbi, ya. Kalau mughalladu itu, ya, orang menyebutnya mughalladu, ya, itu tanpa tamar butuh kalau di sini. Wal mughallad, ya, wa huwa apa? Najasul kalb wal khinzir, ya. Wa far'ihima gitu, ya. Apa? Seperti najisnya anjing dan babi, ya. Dan kemudian apa? Cabang dari keduanya gitu. Yang masih sanak family sama babi sama anjing gitu. Maka itu masih apa? Najisnya najis yang berat, ya, najis mughalladah, ya. Mau diurang makan najis mughalladah. Terus bagaimana cara ngebersihinnya? Ya udah pada tahu kan? Berapa kali? 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah gitu, ya, salah satunya, ya. Kemudian tawas itu mahwa ada huma, ya. Selain daripada kedua itu namanya sairun najasat, ya. Seluruh najis yang selain dari najis yang tadi 2 disebutkan, ya. Wala fi'la taharati salisin. Dan enggak ada toharoh bagi orang yang salisil bol. Tahu salisil bol enggak? Salisil bol itu orang yang apa? Ya, beser terus-terusan gitu. Beser terus-terusan ada nggak? Dia bisa nggak kalau misalnya nawa itu tayammum rafil hadas, nggak bisa, ya. Tapi listibahati fardhu shalah nanti diganti niatnya, ya, untuk diperbolehkannya farduan sholat gitu kan, kayak gitu. Kemudian boleh nggak katanya yang salis gini, yang darurah raful hadas sama izalatun najasnya untuk menjadi imam, boleh, ya. Hatta yang istijmar, ya, istinja bil hajar gitu, ya, itu boleh dia, ya. Tapi kan itu di alasannya karena lifaqdil ma, ya, karena ketiadaan si air tersebut. Ini bukan pada salisil bol, karena mualah, ya, harus mualah. Kalau salisil bol ini dia, kalau orang yang besar ini begitu masuk waktunya barulah dia kalau wudu ya wudu gitu, ya. Kalau wudu gitu. Jadi nawatul wudu'a bukan rafil hadasil asghar, tapi listibahati fardhi shalah, niatnya begitu, ya. Dia misalnya ini masih contohin wudu, mohon maaf, ya. Tadi ana malah ngomongin tayamum lagi, ya. Ini adalah untuk salisil bol gitu, ya, yang wudu gitu, ya. Jadi nanti begitu masuk zuhur barulah dia berwudu gitu, atau udah dekat lah sekedar dia adanya. Jadi baru dia wudu gitu, ya. Listibahati fardhi shalah, tapi niatnya, ya, agar diperbolehkannya farduan sholat. Katanya sih boleh, kan untuk satu wajib aja itu. Kalau misalnya wudu itu hanya untuk satu kewajiban aja, satu sholat fardu aja gitu. Tapi katanya kalau misalnya beberapa ulama bilang katanya sama rawatibnya boleh. Bahkan ada yang kalau misalnya sholat sunnahnya itu malah boleh, tidak terhingga gitu. Jadi masih ikhtilaf. Tapi kalau mau ikut yang mutamat adalah, ya, kalau misalnya rawatibnya boleh lah gitu. Misalnya 2 saacan, 2 di sanggeusna gitu. Pada itu sebelum duhur dan setelah duhur itu nggak apa-apa gitu, ya. Nah, nanti masuk asar lagi nih, mau qobliyah atau sholat asarnya sama wudu lagi begitu. Tapi caranya dengan disumpal dulu itunya, ya. Si asapannya
disumpel dulu gitu ya. Nah Allah alam gimana cara nyumpelnya gitu ya, mungkin orang-orang yang salah simpel tahu lah ya. Yang penting supaya menahan daripada si najisnya keluar berlebihan gitu ya. Wala toharotin masnunatin ya. Dan juga nggak boleh ngamakeun karena pasunatan anak gitu. Kalau orang yang salisil bol gitu ya. Kemudian ya karena apa bisa seolah-olah kayak ngemubadirin karena cai gitu ya. Illa bima ulima audana kaunuhu ma'an mutlaqon ya. Jadi tidak boleh ngangkat najis kecuali dengan yang namanya air mutlak. Wa ma yusamma ma'an, apa yang dinamakan dengan air. Min ghairi qaidin lazimin, tanpa embel-embel. Bin disembati ya, lil alim bihalihi kama il bahri wa ma aqadu minhul milih. Wa yanhalu ilaihi nahul bardi alladhi istahlaka fihil khalitu wal mutarashihu min bukharil ma'it tuhuri al mughli wal mutaghayyiru bima la ghina anhu ya. Min ghairi qaidin lazimin ya, sampai embel-embel bismatil alim bihalihi, untuk orang yang mengenal ya, mengenal terhadap hukum-hukum cai ya, kama il bahr ya, seperti air laut, waman akiru ya minhu al milih ya, meskipun apa, jadi si air laut ini kan kalau misalnya lama kelamaan dia apa, jadi garam, meskipun itu bakal garam gitu, karena naon pakai cai laut karena naon gitu ya, jadi tetap aja dipakai. Hukumnya bagaimana? Air mutlak. Wa halu ilahi nahul barid ya, seperti atau air dingin ya. Ya, air dingin yang sudah apa, dipanaskan atau udah terurai ya. Jadi udah terurai gitu, misalnya asalnya bentuknya es gitu sehingga menjadi cai, boleh nggak pakai? Boleh gitu ya. Alai istahlaka tuh mana nu hancur fihi alqalitu ha, wal mutarashihu atau yang dipanaskan min apa, bukharil ma atuhur ya, daripada uap air dikumpulin, boleh nggak? Boleh gitu ya, tapi al-mahut tuhur ya, bukan yang lain cai ya, cai kuasok dipanasin gitu aja, uapnya lain gitu ya, mau tuhur ya, al-mughli dipanaskan, tapi lebih bala gina anhu ya, ataupun perubahan dengan yang tidak dibukan oleh air ya. Au bimujawirihi li'annahu yusamma ma'an lughatan wa 'urfan wa ma bi batini dudil ma'i wa huwa al-musamma bizulal ya, atau dengan mujawir ya, ada mukhalid ada mujawir. Kalau mujawir mah yang masih dimungkinkan ya, yumkinu fasluhu gitu, masih bisa dipisahkan gitu, sesuatu yang nampak gitu ya, sesuatu yang nampak. Li'annahu yusamma ma'an lughatan, karena secara bahasa pun dia tetap dinamai sebagai air gitu, warufan, walaupun secara kebiasaan. Wa ma bibatini dudil ma'i, atau dengan apa, lain hileutnya, kalau di kamus mah emang cacing gitu, tapi kalau kata pun guru mah dudil ma itu adalah jentik. Nah, jentik ya, di nabak aya jentik gitu, menang tadi dipakai menang gitu, mujawir gitu, teh hukumna mujawir namanya. Ada mukhalid, ada mujawir. Kalau mukhalid tadi contohnya seperti apa? Kopi, teh, susu, naon wae lu campur nu bisa lain kinu fasluhu gitu, yang nggak bisa dipisahkan lagi. Tapi kalau misalnya batu atau kemasukan apa, nah nanti kalau sabun atau sampo, nah nanti ada takdirnya seperti apa, nanti dijelaskan ya. Kemudian ada halu ilahin mana tadi boleh sama lupa. Nah kalau ada jentik nggak apa-apa, tetap dia air mutlak gitu ya. Li'annahu laisa bihayawan gitu, karena itu bukan termasuk hayawanat gitunya, bangsa hewan gitu. Wama jumi'a min nada, ataupun daripada embun. Embun kalau pagi udah jarang ya sekarang. Sekarang embun masih ada nggak?
udah agak jarang gitu ya. Kalau misalnya dulu mah wah benar kalau keluar teh gitu di pohon tangkal jambu teh kaciri keneh gitu embun teh. Bisa itu memang benar bisa dikumpulin. Bangsanya segayung mah bisa lah dapat gitu ya. Lumayan bisa dipakai berwudu gitu ya. Artinya ya kita perlu mengetahui ayat di sini nanti suatu saat kita lagi dihadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu sehingga kita bisa memilah ya alimun bihalihi gitu ya. Bisa memilah-milih gitu mana air yang sebenarnya ya dengan pengetahuan kita mana air yang bisa digunakan untuk bertoharoh gitu, bersuci gitu ya. Karena nanti kan ada air yang suci tapi tidak mensucikan gitu ya. Kemudian ya lian oleh subhanahu wa juga min ada ya daripada embun. Walaysa nafsu nabatin fil bahar dan juga tidak kalau misalnya di mana di laut gitu kan ada anjing laut, ada ikan paus, ada naon gitunya, ya berak kencing di situ nggak? Di situ gitu, kumaha itu China nggak apa-apa. Selain lebih daripada 2 kulah gitu, di sini udah disebutin sama musonif, mau jadi nanaon gitu, ya. Kalau di air laut gitu. Wadalil hasri al-madhkuri fil hadas ayatu tayammum, ya. Kemudian, ya. Seperti contoh orang yang ada air itu adalah dengan dia mengambil tayamum ya. Boleh ijma wa fil khabasima saha min umrihi sallallahu alaihi wasallam bi ghaslihi wa fi ghairihima al-qiyas alaihima. Wa kharaj bil mutlaq al-madhkur al-ma'i kal khal terus keluar daripada segala bentuk air yang mutlak yang bentuknya cairan adalah kal khal ya. Khal ini adalah cuka. Bentuknya persis nggak kayak air? Iya persis, maksudnya emang putih gitu, putih bersih gitu ya. Tapi pan mau diambil ayah rihna teh. Kalau ada rihnya maka nggak bisa ya di sini. Ini terlalu detail sebenarnya ya. Terlalu detail sebenarnya kita udah tahu semua gitu ya. Wal jamid ya, katurab gitu ya, atau dicampurin sengaja dengan tanah. Nanti ada gambarannya yang tanah pun nggak masalah gitu. Di mana nanti? Nah nanti ada penjelasannya ya. Kalau misalnya kita ngajakeun gitunya, campur jeung cai gitu, si turab itu nyaulah gitu. Karena itu limaqalitin tahirin gitu. Yastagnil ma'u anhu gitu. Itu adalah pencampuran meskipun dengan yang suci, yastagnil ma'u anhu gitu. Yang mana air itu enggak membutuhkannya gitu dan itu enggak sulit dihindarinya gitu. Karena cai dina jero ember gitu, kurang dicampur ku tanah gitunya, eta mah ngahajakeun ngaranna gitunya. Kemudian orang bil mutlaqi madhkur al-ma'i kal khali wal jamidi katurabi fi tayammum wa najasati al-mughalladati wal hajar fil istinja ya. Seperti kalau orang beristinja atau istijmar ya, istinja dengan batu. Itu adalah enggak bisa. Tapi karena lil faqdil ma'i ya gitu ya. Karena ketiadaan air gitu ya. Tapi dia akhirnya cari batu yang 3 permukaan, batunya punya 3 permukaan ya, yang nggak mungkin bercampur dari satu najis ke najis yang lain gitu. Mau sampai menyebar si najisnya tersebut gitu. Ya orang lagi tersesat di hutan gitu. Misalnya ya kita tersesat di hutan gitu. Cai embun nggak ada gitu misalnya gitu lagi panas. Ya hutannya panas gitunya jarang-jarang hutan panas gitunya. Gurun gitu. Gurun lah gitunya. Kalau nggak digurun aja contohnya ya. Nemu batu yang ada 3 permukaan gitu, boleh dipakai. Kalau nggak dengan 3 buah batu gitu. Artinya dia bisa ngangkat najis secara sempurna nggak? Enggak. Najis masih tersisa gitu. Tapi sama tadi listibahati fardhi shalah gitu. Untuk diperbolehkannya dia mengerjakan sholat ya. Waduyatun dibang atau alat-alat menyamak ya. Anda belum tahu juga ini cara dengan menggunakan alat-alat menyamak. Anda belum tahu dan Anda belum sempat yang ngaji detail banget sama guru gitu ya. Dengan alat-alat penyamak, wani mauz za'faron tuh, ini mau tohirin gitu. Atau dengan tinta japaron, temenan gitu. Akomode tinta japaron mah ada warnanya ya. Ada warnanya, dia nggak seperti betul-betul air mutlak gitu. Kalau cuka tadi memang masih mirip gitu. Tapi kan rihnya ada ya. Rih itu ambek ya baunya. Mimma qayyada bilazimin fala yarfa'u hadasan. Tuh nggak bisa ngangkat hadas.
wala yazulu najasan, ya, najasan. Ya, nggak bisa juga dia menghilangkan najis. Wala yusta'malu wala yasta'milu fi tuhri ghairihima, ya. Pokoknya ya jangan menggunakan dengan yang tadi sudah disebutkan lah gitu ya. Fa in taghayyara hisan ta'muhu ta'muhu wahduhu aw launuhu wahduhu aw rihu wahduhu, ya. Apabila berubah si air gitu si air ini hisan, ya, hisan ini termasuk adalah ta'muhu, rasanya berubah, launuhu, warnanya berubah, aw rihuhu, ini ambe, ya, baunya berubah, ya, taghayyuran fahishan, ya, bi an salaba itlaqos mil ma'i anhu hatta sara bi haitsu la yusamma ma'an mutlaqan. Tuh. Jadi nggak perlu tiga-tiganya ada. Kalau misalnya ta'muhu atau rasa berubah tapi warna dan baunya tidak berubah, bisa dipakai nggak? Nggak boleh. Jadi harus salah satunya aja, atau rasanya nggak berubah, tapi warnanya berubah, terus baunya tidak berubah. Pokoknya salah satu daripada ini, rasa, warna dan bau. Gitu. Syaratnya salah satunya berubah, itu tidak dinamakan biasa sama ma'an mutlaqon, itu bukan dinamakan air yang mutlak. Wa inna yusama ma'an muqayyidan. Tuh, tapi itu adalah air yang muqayyid, ya, yang ada sesuatu yang mencampuri lah gitu. Bukan mutlak lagi intinya kayak gitu, ya. Kamaul wardi, seperti air mawar. Air mawar itu kan sama, ya. Kalau nggak salah airnya emang putih aja gitu, dina botol gitu, ya. Meskipun rihnya udah hilang, jadi diambil netral gitu, ya, itu nggak bisa, ya. Nanti di depannya ada di depannya ada perubahan yang takdiri, ya. Wat taghayyur at-takdiri, ya. Nanti ada dijelasin lagi nih ukurannya seperti apa gitu, ya. Kalau misalnya si air mawar itu kejatuhan kepada ember, air mutlak ukurannya seperti apa gitu, ya. Nanti ada di depannya, ya. Tapi karena kita udah lumayan lama ini, sedikit gitu dulu aja. Ini kira-kira gambarannya jelas, ya? Jelas, ya? Air mana aja yang bisa digunakan dan tidak gitu. Ini masih perkenalan, ini saking apiknya para ulama. Luar biasa, ini lumayan sarahnya tentang air ini lumayan agak panjang gitu, ya. Karena ini ya Al-Fakir sampaikan sedikit-sedikit ini, intinya mah supaya nempel lah gitu, ya. Supaya nempel dulu aja lah, ya. Wallahu a'lam bishawab gitu, ya. Sebelumnya kita baca doa kafaratul majelis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhila atqiya ulama nahdu bil khair wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الحمد لله رب العالمين ولكم منكم تقبل الله منكم منا وتقبل يا كريم لكم. doa. Amin. Amin ya Allah. Kabul.